para backsound anak-anakku nggak apa-apa ya. Oke, Waalaikumsalam. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Allahumma ya muqaddil abwab wa ya musabbibul asbab wa la dalilal aidi tawakkatu alaika ya rabbal alamin. Tawakkaltu amin Allah innallaha basirun bil ibad. Mungkin pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin ada yang baru selesai kuliah atau baru selesai kerja gitu ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi taman di antara teman-teman surga. Menjadi apa ya? Yang mempermudah pertemuan ini, mempermudah jalan kita ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terbaik, insya Allah. Oke, melanjutkan kajian 2 pekan yang lalu. Sebenarnya nggak melanjutkan ya. Jadi 2 pekan lalu itu karena temanya adalah Idul Adha begitu, maka kita lengkap dari Al-Asr langsung ke Al-Kautsar ya, pekan lalu. Nah, untuk pekan ini, jadi kita balik lagi, on track lagi, dari Al-Asr, yang mana surat ke-103, kita akan lanjutkan ke surat 104, yaitu Al-Humazah. Insya Allah kita akan berkenalan dengan surat Al-Humazah. Mungkin sekian saja perkenalannya dan pembawaannya. Waktu dan tempat, Ustadz Ade dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sebelumnya ini selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga Allah berikan hati yang baik dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan terus. Sebelumnya juga saya mau menyampaikan, afwan ini bajunya jaketan terus ya. Ini karena di rumah, jadi ya kostumnya yang biasa saja. Kalau di tempat umum mungkin harusnya sih kalau mau menyampaikan ilmu itu ada kostum tersendiri. Kalau kita ngikuti Imam Malik misalnya, itu kan punya kostum yang sangat khusus. Kalau khususnya bagian menyampaikan ilmu. Ya ini kekurangan saya, tapi tujuannya ada tujuan lain soalnya. Biar lebih akrab. Karena ini di sini saya bukan ahli ilmu banget lah, ahli ilmu banget. Saya cuma ketemu teman-teman lama. Kita saling berbagi kebaikan, jadi saya biar lebih akrab ya pakai biasanya di rumah ya kayak gini. Baik, kita coba memasuki, kalau kemarin kan surat tadi sudah dijelaskan ya, surat Al-Kautsar itu karena ada Idul Adha, ada wanharnya. Kalau sekarang kita masuk ke surat Al-Humazah. Al-Humazah itu lanjutannya dari Al-Asr. Sebenarnya ini ada 3 rangkaian surat yang satu tema. Ini mulainya dari At-Takatsur, Al-Asr, sama Al-Humazah. Ini temanya saling terhubung. Dan Al-Humazah ini di puncaknya. Jadi nanti kalau kita lihat, ya kita coba tadaburi sebelum-sebelumnya ini peringatan-peringatan tentang bahaya kerugian-kerugian. Kalau di At-Takatsur itu kan saling bermegah-megahan, menyombongkan harta dan sebagainya. Ya itu terus yang dikejar sampai masuk kuburan. Itu peringatan pertama. Nanti di Al-Asr diperingatkan juga nih semua orang tuh rugi loh. Tapi kecuali ini sampai 4 kali. Berarti ada 4 persyaratan biar bisa terbebas dari kerugian secara komplit, secara sempurna. Itu ada 4 persyaratan. Nah, kita masuki Al-Humazah. Ini yang paling tinggi, warning tertingginya. Kenapa warning tertinggi? Dari 3 surat berturut-turut ini yang langsung dari awal nggak pakai bahasa babi bu. Celakalah. Wah, itu kan keras. Wail. Ini peringatan yang puncaknya. Baru mulai udah langsung dikasih peringatan. Walaupun di surat lain ada yang peringatannya berkali-kali. Wailul itu kan artinya celaka, binasa, kehancuran, kesengsaraan. Intinya keburukan yang memberi peringatan akan tertimpa keburukan. Itu di surat yang paling banyak itu kan surat Al-Mursalat. Ada berapa itu semuanya? 10 atau 11 itu peringatan. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Nah, kalau di sini memang nggak sebanyak itu, tapi baru mulai ayatnya langsung diperingatkan.
Siapakah yang diperingatkan? Ya, kita baca. Ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi yang Allah peringatkan itu humazah dan lumazah. Siapa ini? Beda hurufnya cuma satu, antara lu sama hu. Bukan lu sama gue, tapi lu sama hu. Ternyata lumazah itu kalau di tafsirnya Ibnu Katsir tadi dibaca-baca, beliau nyuplik dari, kalau di Ibnu Katsir itu sering banget disebut Qatadah dan Mujahid. Ini ahli tafsir ya, yang sering dicuplik di Ibnu Katsir. Itu maksudnya lumazah itu bayi lisan. Ini orang yang suka mencela, suka melukai orang lain, ngece, menghina dengan lisan. Kalau humazah itu dengan perbuatan. Tapi begitu beliau menyempurnakan dengan pendapatnya Qatadah dan Mujahid, kalau Qatadah itu ini termasuk mata juga. Kalau Mujahid masih dipisah. Mata itu masuk ke perbuatan atau humazah. Jadi mata dan tangan itu humazah. Kalau lumazah lisan. Mau ingatnya gampang, yang lu itu kan L, berarti lisan. Gitu buat gampang ingatnya. Jadi contohnya ya gampang lah. Kalau contoh lisan yang menghina itu kan mudah sekali. Kalau yang contoh fisik menghina orang itu ya mungkin memperagakan, misal kepincangan. Dulu saya pas belajar di Mat Ali UMY itu ingat, ini udah meninggal beliau rahimahullah, semoga Allah rahmati, saat Saifullah itu udah meninggal, itu beri contoh kalau humazah filun itu ya kayak kita jalan pura-pura pincang gitu, itu kan pura-pura pincang depan orang pincang, jadi kayak kita ingin menghina orang dengan perbuatan. Atau kalau kedipan mata lah, dikedip-kedipkan mata, oh, ada yang lewat kita kedip-kedipkan mata, ini orang aneh, nah, gitu kayak gitu, itu termasuk ke dalam humazah. Ini dua golongan yang langsung Allah beri peringatan keras sekali dari awal. Terus Allah jelaskan lagi lanjutannya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi ternyata ada pengaruhnya dari yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian mereka sangat menghitungnya. Bukan berarti ini kita disuruh nggak ngitung, bukan. Maknanya itu kayak setiap malam yang diurus itu terus. Yang diurus itu bukan hari ini aku sudah meningkat ilmunya atau amal solehku apa yang sudah meningkat, ada capaian apa yang aku meningkat, tapi yang diurusi ya hanya itu saja. Benar-benar dipenuhi oleh kepalanya hanya harta saja. Makanya dia mengumpulkan terus dan sangat menghitungnya terus-menerus. Inilah yang menyebabkan kalau kita tadaburi di tafsirnya nggak ada sih. Tapi kalau kita tadaburi, ya bismillah, moga-moga enggak salah tadaburnya ya. Kalau kita tadaburi, pengumpulan harta terus-menerus itu nanti bisa menimbulkan yang tidak benar-benar harta doang ya. Nggak mikir akhirat, benar-benar cuma mikirin harta aja, target harta, itu bisa menimbulkan sifat mencela yang lain. Lah kok bisa? Ini sebenarnya jadi bahan diskusi beberapa sepekan yang lalu kayaknya. Saya sempat diskusi sama teman-teman, memang agak bahaya. Agak bahaya kalau mata kita itu nggak kuat, itu kita bisa melihat kenikmatan yang ada di sekitar kita itu sirna. Kalau kita lihat kenikmatan yang lain. Saya pernah ngelihat statusnya teman yang lagi umroh kemarin di bulan Ramadan. Itu kan biasa kalau di bulan Ramadan umroh di Masjid Nabawi dapat takjil. Itu udah seneng banget, jelas seneng banget lah. Lagi duduk-duduk tiba-tiba dapat makanan, masya Allah, makanan banyak kayak gitu kan, dapat ada hadiahnya juga, itu kan menunjukkan rasa bahagia. Tapi tiba-tiba bisa berkurang rasa bahagianya karena ternyata matanya itu nggak kuat. Ternyata di soft yang lain ada yang membagikan lebih besar. Sebenarnya awalnya itu kan udah seneng sekali, itu nikmat nggak berkurang juga nikmatnya dia. Udah dapat kayak gitu, orang kita nggak apa-ngapain, lagi duduk dapat nikmat gitu, udah bersyukur sekali kepada Allah, merasakan hati itu bahagia sekali, bisa nikmat, bisa terasa semuanya. Cuma gara-gara kok ya kelihatan di tempat yang lain, itu waktu itu di statusnya ada fotonya, tempat yang lain
itu ada yang itu kelihatan lebih banyak, hadiahnya lebih besar, dapat makan dan hadiahnya lebih besar yang dibagi-bagi. Itu padahal kan nggak mengurangi apa yang kita rasakan tadi harusnya ya, tapi ternyata nikmat tuh bisa berkurang. Ini kalau misalnya orang nggak ingat akhirat, itu susah buat move on-nya, susah sekali. Buat bisa recover-nya susah itu. Dan ini nggak ada habisnya, kayak gini ini nggak ada habisnya. Bahaya sekali, kayak gini ini nggak ada habisnya ya. Maka alhamdulillah kalau kita dapat hidayah, diberitahu ternyata akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Dunia itu seperti apa? Seperti ketika Nabi Nabi ke pasar, ketemu kok ya ada bangkai kambing yang kelihatan telinganya itu agak kecil, itu kambing cacat. Itu ditawari ke orang-orang pasar. Diangkat sama Nabi, ada yang mau ngebeli ini enggak? Ada yang mau ngebeli ini enggak? Ternyata dijawab sama mereka. Oh, Nabi jawab satu, ada yang mau ngebeli ini 1 dirham enggak? Enggak ada yang mau. Terus dibilang lagi kalau gratis, ada yang mau ini enggak? Itu mereka jawabnya, iya Rasulullah, itu andaikan itu tadi hidup, belum tentu ada yang mau hidup. Karena dia tuh cacat. Cacat itu nanti susah. Ya susah lah, mau dijual ini susah dan lain-lain. Ada banyak kekurangannya. Hidup aja nggak mau. Apalagi dia mati bangkai. Nah, habis itu ini cara Nabi mendidik, Masya Allah ya. Pakai perumpamaan kayak gitu biar kita tuh lebih mudah memahami akhirat. Terus dibilangnya dunia itu lebih buruk di mata Allah. Dunia itu lebih buruk daripada bangkai ini. Saat kalian lihat. Jadi bukan bangkai itu dibanding dunia, bukan. Tapi yang dibandingin kita melihat bangkai dengan Allah melihat dunia. Nah, itu kayak gitu. Wah, berarti seburuk ya, sangat tidak berharga. Nah, apalagi kalau kita sampai kok demi dunia-dunia kayak gitu, kita sampai sangat menundukkan diri sekali. Ini sebenarnya kajian tadi Kamis ini. Jadi ada ya kajian guru. Guru kan ada kajiannya. Itu kita masuk ke kitab Fatihatul Ulum yang dibahas dari itu karya Imam Ghazali 160 sampai 164 tadi yang dibaca itu. Ini tentang ilmu, Fatihatul Ulum tentang pembuka ilmu. Ini hati-hati, yang memegang ilmu itu hati-hati. Dan Imam Ghazali di kitab ini keras sekali. Ini memberi peringatan kepada ahli ilmu keras sekali biar kita tuh sangat hati-hati. Itu jangan sampai menundukkan diri kepada dunia misalnya. Jadi sampai mana ya? Saya catat di WA itu ini ada perkataan yang keras sekali. Sejelek-jeleknya ulama itu yang mendatangi penguasa. Dan sebaik-baik penguasa yang mendatangi ulama. Dan tabiin juga memberi komentar kalau ada orang alim berilmu mendatangi ulama itu diibaratkan lalat yang hinggap di kotoran itu lebih baik daripada fuqaha yang ada di depan pintu sultan. Ini belum masuk, masih di depan pintunya. Jadi ini sangat, karena nanti ada dampak bahayanya. Kenapa kok sampai sekarang itu ada dampak bahayanya? Sampai kita menunduk, itu kan yang kita tundukkan itu dunia ya. Ya ibaratnya kalau bangkai kambing tadi kok mau kok kita nyium-nyium, kita merunduk sampai kayak gitu. Ya untuk melegalkan kezoliman misalnya. Kita sampai merunduk nyium-nyium bangkai itu dia mau kayak gitu kan. Ini saya belokin sedikit ya. Ini kita soalnya menarik yang tadi sore dibahas bagus ini. Jadi kenapa sampai sekarang itu ada 4 sebab. Yang satu itu dia bisa terkena fitnah dari 4 pintu. Yang pertama perbuatannya. Jadi kalau di sana itu dia melakukan apa itu bisa menjadi fitnah. Apalagi kalau penguasa itu tidak penguasa yang baik. Jadi kalau terpaksa sekali saja. Apalagi kalau banyak cacatnya ya, misal ada kesalahan-kesalahan apa, itu nanti kalau sampai kita melegalkan, mengiyakan saja itu bisa bahaya. Atau diam. Jadi kalau kita masuk dan kita tahu ada beberapa yang nggak pas, kita diam, itu udah menyebabkan kerusakan. Ini kalau levelnya ulama. Yang ketiga tadi ya perkataan, qaul. Jadi entah kita mendoakan atau apa, tapi tanpa memberi peringatan itu juga berbahaya. Kalau
misalnya tadi kan ada contoh yang agak keras. Misalnya dia ada kesalahan dan kita nggak mengingatkan. Kita nunduk aja, terus diminta mendoakan, kita doakan umurnya panjang, itu bisa bahaya itu. Jadi kalau umurnya panjang berarti kita mendoakan supaya kezolimannya tambah besar, tambah lama. Itu kita termasuk melakukan kezoliman, nanti bisa jadi ya kayak gitulah. Bahkan Imam Ghazali itu sampai, kalau khususnya pas ketika mulai tazkiyatun nafs ya, murid-muridnya dilarang melewati jembatan yang dibangun oleh penguasa. Soalnya penguasanya waktu itu ada kezoliman yang dilakukan. Jadi jangan lewat situ. Harus bikin jembatan sendiri. Ya kayak gitulah. Ini untuk peringatan saja. Enggak terus kita mengambil sikap kalau kita lihat kok ada ahli ilmu kok dekat sama ini, terus kita omong-omongkan di internet, enggak gitu, itu salah memahaminya. Ini hanya untuk pribadi. Terus misalnya kita ngeliat gitu ya sekedar kita oh entar dulu deh, kalau misalnya ya itu untuk buat diri sendiri. Kita kalau misalnya mau melipir, mau ngambil ilmu, tapi dia kok sekarang agak dekat ke sini ya, kita nyingkir sebentar lah, gitu aja. Nggak sampai menginikan ya. Kita siapa kita? Kan kita juga nggak tahu alasan dibaliknya sedarurat apa ya. Gitu. Ini maaf belok-belok. Kita kembali lagi ke jalur. Jadi mengumpulkan harta itu agak bahaya kalau kita tidak imbangi dengan akhirat. Itu untuk apa? Dan nanti bisa menimbulkan perasaan iri. Ini ada surat lagi yang mirip dengan Al-Humazah, itu surat Al-Mutaffifin. Jadi baru mulai surat langsung Wailul. Kan cuma 2 surat ini aja, Al-Humazah dan Mutaffifin. Kalau Mutaffifin itu yang Allah berikan peringatan keras sekali, langsung Allah ucapkan kebinasaan pada mereka, itu orang-orang yang mencurangi timbangan. Jadi kalau Humazah ini orang yang mencela, kalau satunya mencurangi timbangan. Ini ada perasaan sama. Kalau yang satu itu tidak suka nikmat orang. Ini iri itu karena ngeliat nikmat orang. Apalagi yang membuat orang mencela itu, apalagi kan? Kalau bukan karena ada nikmat yang Allah berikan ke orang lain, terus kita nggak tahan, kita celah-celah, atau mungkin ada juga orang yang memang senang ya untuk mendapatkan nikmat, memang senang. Setiap orang itu punya kebahagiaannya sendiri, dan kebahagiaan orang-orang tertentu itu ngomongin orang lain, nah gitu kan. Ini hati-hati nih konsep setiap orang punya kebahagiaan sendiri. Nanti kalau ada yang bahagianya dengan ngomongin orang, mencelakain orang, nah itu kalau kita konsepnya ya Quran. Kebahagiaan itu nanti ada penjelasannya. Kebahagiaan itu apa sih sebenarnya, dan apa yang tidak boleh. Nah kalau ini timbul rasa iri, jadi dia ngomongin orang. Kalau yang di surat Al-Mutaffifin itu karena rasa serakah, intinya kayaknya tetap satu, ini pengen nikmat yang banyak, tapi dengan cara-cara yang nggak pas, rasanya nggak pernah puas, seperti itu ya. Kita lanjut di ayat 3. Ini yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa malahu, hartanya, akhladah, khalid. Ini kan khalidina fiha, khalid itu terus menerus, selamanya. Jadi nggak tahu kenapa mereka bisa mengira bahwa hartanya itu terus selamanya. Ini saya juga berusaha berpikir, coba tadabbur. Kalau di Ibnu Katsir, di sini penjelasannya menjelaskan ini saja, menjelaskan manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka hidupnya di dunia kekal. Ini apa ada pengaruhnya ya? Apa orang kalau hartanya banyak itu punya kecenderungan merasa bahwa waktunya jadi lebih lama, was-wasnya jadi turun, jadi lebih gak hati-hati? Saya juga nggak tahu. Atau mungkin orang kalau punya kenikmatan yang besar, dia jadi yang banyak, dia jadi semakin tidak was-was kalau nikmatnya itu bisa hilang, kalau orang tuh bisa sakit, semakin ya kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi ini yang bahaya sekali. Kayak
Oh, jadi malas mati kayak kayak ini ya. Eh ahrason nasi ala hayah. Ini di ayat Al-Baqarah. Ini sifatnya orang Yahudi. Yang paling cinta dunia kan Yahudi. Wala tajidan wala tajidan lati. Wala tajidan lupa ayatnya. Tapi manusia yang ahrason nasi ala hayah, yang sangat rakus dengan hayati dunia, wa minal ladzina asyraku, melebihi orang-orang musyrik. Orang musyrik aja enggak segitunya kok. Ini orang Yahudi itu sampai segitunya. Yawadu ahadum ayyu ammaru alfasana. Bahkan mereka tuh sangat menginginkan hidupnya 1000 bulan. Ini berarti saya juga belum tahu. Semoga Allah lindungi juga kalau saya nggak kuat juga. Kalau hartanya banyak banget dan sangat cinta dunia banget, itu mesti pengennya hidupnya sepanjang itu, atau merasa ini nggak bakal hilang lah, nggak bakal jatuh kayak gitu. Padahal ini disanggah oleh Allah dengan kata kalla. Kalla itu, ini saya ingat beliau lagi, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Ini guru saya yang sudah meninggal tadi di Mahat Ali. Kalau kita di bahasa Arab pengen mengucapkan tidak itu kan la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mengolok olok dirimu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil-manggil dengan panggilan yang buruk kepada teman-temanmu. La itu tidak atau jangan tapi masih lembut. Tapi kalau kala itu, beliau itu dulu menjelaskan ke saya kayak mau bilang la berkali-kali itu cukup dengan satu kata kala. Kalau di bahasa kita diartikan sekali-kali tidak. Tapi mungkin kalau di Arab lebih terasa ya. Sekali-kali tidak. Kalau di Arab tuh kalau udah bilang kala itu udah mau sampai 10 kali pun aku ucapkan la terus menerus. Tidak. Nah, kayak gitu. La terus. Itu sampai cukup sekali. Kala itu udah nggak bakal ada negosiasi lagi. Kalau di bahasa kita ini artinya sekali-kali tidak. Ini apa yang dibantah? Layum badan nafil hutomah. Nanti akan dilemparkan ke dalam hutomah. Ini hutomah di sini nama dari neraka. Kalau di Ibnu Katsir, nama lain dari neraka. Ada berapa neraka? 7 ya. Saya malah lupa. Ada hutomah, ada sakor, ada, nah ini PR aja. Nanti dicari. Jahannam, ada jahim, ada banyak nama-nama neraka. Ini salah satu nama neraka. Kemudian apa itu emang hutamah, dilanjutkan oleh ayatnya, wa ma adraka mal hutamah, dan apakah itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Ini jadi di sini ada narullah, apinya Allah. Kalau di bahasa Arab itu, kalau Allah itu kan lafzul jalalah, nama yang sangat tinggi. Kalau ada sesuatu benda yang ditempelkan sama Allah, itu derajatnya level high tier, itu berarti high tier, yang tinggi banget lah. Bait itu rumah, baitullah. Bait itu kan masjid juga bisa, kadang dimaknai masjid bisa. Aslinya rumah. Baitullah, rumahnya Allah itu ya tinggi sekali. Kalau udah ada nempel ke Allah, itu menaikkan derajat bendanya. Jadi ini apinya yang sangat istimewa sekali. Istimewa ganasnya ya. Narullahil muqadah. Apinya Allah yang ini membakar. Kalau di sini itu bergejolak membakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang dia itu tattali' 'alal afidah. Ini kalau kata toli' ini sebenarnya kan kita sering dengar tola'al, naik, terbit, naik sampai ke afidah. Afidah itu dari kata fu'ad, jamaknya fu'ad. Kalau fu'ad itu persamaan dari kolbun. Kolbun itu kan hati. Kalau fu'ad itu bagian dalamnya hati. Tatoli, kata tatoli ini
Tadi sempat lihat-lihat YouTube juga sebentar. Jadi kadang dipakai juga di Arab itu, ini nggak cuma naik, tapi mendapatkan sesuatu yang harusnya sebenarnya itu umumnya kita nggak dapat, nggak berhasil, sangat sulit, tapi bisa dapat. Misal kita kayak dari atas dataran tinggi ngeliat ke laut, itu ujung kapal itu tuh nggak terlihat, tapi ketika itu kita berusaha kena tuh bisa ngelihat kapalnya itu. Nah, itu kayak gitu. Atau kayak baca buku, ada materi yang mau kita cari, ada informasi yang mau kita cari di buku. Akhirnya setelah kita cari-cari dapat itu informasinya. Itu pakai kata-kata itala tuh. Akhirnya susah sekali tapi dapat akhirnya kayak gitu. Jadi apinya ini benar-benar sampai ke target yang sangat susah dicapai, yaitu afidah tadi, fuad. Kalau di sini diartikan sampai ke hati, tapi kalau bedanya sama kolbun apa? Kalau fuad itu dalamnya hati. Jadi apa? Relung hati kalau di bahasa kita ya. Hati yang sangat dalam. Kan panas-panasnya api itu membakar fisik ya. Kalau sampai ya mungkin ada apinya bom itu sampai ke dalam hati. Tapi kalau melukai hati sampai terdalam itu apa perasaannya ikut teriris atau gimana tuh saya juga nggak tahu. Tapi ini jelas sampai ke titik yang api biasa pun nggak bakal sampai. Sejahat-jahatnya api, ya api sampai dalam bakar lambung, bakar apa, tapi bisa sampai ke dalam hati itu gimana bakarnya? Bukan bukan api asmara ya, terbakar api asmara terus membakar hati, bukan api kayak gitu, bukan. Ini api azab sampai ke hati yang sangat dalam dan sifatnya innaha alaihim muqsadah, dan dia itu di dalam situ sangat rapat atas mereka. Jadi kalau di hati tadi nggak bakal keluar-keluar. Tadi kalau ini tadi ada makna lain. Selain rapat itu maknanya sangat sangat melekat. Belum lama itu kan diskusi tentang ini 2 hari lalu saya diskusi sama orang yang nggak biasa di Indonesia, terus ke sini panasnya ternyata kalau dibanding summer di sana gimana? Oh, ternyata kalau kalau di daerah yang sini kan humidity-nya tinggi sekali Indonesia, jelas air semua samping-sampingnya. Itu ternyata dengan suhu yang sama aja itu lebih strong yang humidity-nya tinggi. Jadi kalau yang cuma udara doang, ya itu panas tapi nggak kayak ngelekat banget, panasnya itu nggak kayak ngelekat banget karena nggak banyak air. Cuma kalau kelembapannya tinggi, itu kayak panas yang sama, itu kayak di sini tuh lebih strong rasanya. Itu ibarat kayak sauna gitulah, wet sauna sama dry sauna. Kalau dry sauna itu sampai kemarin itu dibilang kalau sampai 100 pun mungkin masih bisa. Sampai 100, kayak dia dry. Tapi kalau yang wet, yang ada kelembapan, itu mentok 60. Di atas 60 aja itu kulit udah bisa kebakar. Jadi ternyata api yang lengket itu jauh lebih strong dibanding api yang nggak lengket. Dan ini sangat nempel banget, masuk ke dalam banget sampai relung hati malah. Bisa nggak kebayang sih kayak gimana itu ya. Yang jelas ini bukan api sembarangan, sampai ditempel nama Allah loh, Narullah. Padahal bisa Narul Muqaddah juga bisa kan harusnya. Tapi ini menandakan dahsyatnya api ini. Ini selanjutnya penutupnya fi amadim mumaddadah, dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini kalau dari kata Atiyah al-Aufi di ini tafsir Ibnu Katsir, itu tiang-tiang itu tiang-tiang besi. Kalau Asadi itu tiang-tiangnya dari api juga. Ya, ini pendapat-pendapat ulama. Yang jelas namanya tiang ini makin membuat nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya udah apinya tadi nggak bisa pergi kemana-mana, tapi paling nggak mungkin mereka bisa sedikit menghindar dari apinya atau sambil bergerak atau apa, tapi diikat di tiang itu
Jadi mungkin kayak ada kesempatan jeda walaupun berapa detik atau mili detik lah. Ada jeda dikit untuk berpindah tempat atau apa. Itu untuk mengurangi paling nggak adabnya ada turun dikit aja, ada spare waktu kilat gitulah. Sesaat aja ada waktu kilat untuk ini kehindar sebentar gitu atau bergerak sebentar. Tapi ternyata enggak, ini diikat di tiang-tiang. Aduh, ini peringatan yang sangat besar sekali dan ini tumpukan dari apa? Peringatan pertama di At-Takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus saja banyak-banyak apapun itu dunia, saling comparing dunia yang tadi ternyata bahaya sekali ya. Itu kalau kita sering kayak gitu bahayanya nafas saja bisa nggak ada enaknya itu. Ya kayak ibarat makan kalau makan tuh udah enak sebenarnya. Tapi kalau kita sering comparing sama yang lain kayak gitu tuh bisa depan depan mata tuh makanan hilang rasanya. Itu bahayanya Allah cabut nikmat kayak gitu ya. Itu peringatan pertama takatsur, terus peringatan kedua di Al-Asr, puncaknya di Al-Humazah. Ini demikian kalau yang di Ibnu Katsir bisa dibaca, tidak banyak ini, nggak kayak surat yang kemarin. Monggo silakan Pak dosen. Terima kasih Ustadz Assalamualaikum. Ade. Ya, Waalaikumsalam. dis Iya, Dit. Mau ini kah? Mau ada yang ditanyakan kah? Gimana? Mas Cinceng sayang mama? Oh, bukan suaraku tadi. Oh, Siapa tadi? tadi suara Ustadz Jimmy ya? Ustadz Jimmy, monggo. Masih Enggak. ada? Tadi kayaknya mau izin pamit itu. Oke. Oh, Sorry, salah paham. Kok suaranya mirip Radit tadi ya? Oke. iya kan? Iya, terima kasih atas ilmunya, sharing-sharing ilmunya dari Ustadz Adenantera. Luar biasa ya. Jadi tadi kita sudah belajar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sukanya pengumpat, pencela, terus ngumpulin harta terus ngitung-ngitung, hatinya juga ke harta terus gitu. Dan bahkan dengan hartanya itu dia mengira dia akan kekal gitu. Mungkin ya jadi dia bisa melawan kodok dan kodarnya Allah mungkin yang dia rasa gitu. Dan ternyata untuk orang-orang yang seperti itu tuh ancamannya bukan sembarangan, bahkan tadi narullah ya, sampai disebut ada nar, api yang dinisbatkan ke Allah itu kan luar biasa banget. Dan langsung kayak sekalian mau ngebakar tuh langsung ke dalam relung hatinya gitu, biar sifat-sifat itu hilang. Luar biasa, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, atau ada yang mau sharing tadabur gitu. Monggo dipersilahkan dari teman-teman yang hadir di sini. Apakah ada dari Mas Aan, Mas Radit? nyimak. Ada Baik, nyimak. Oke. pancing-pancing nih, coba tempat pancing nih. Pancing. Pancing, baik. Kalau kalau aku sih ini ya, tadi tertarik dengan kenapa ya disebut secara khusus tuh menghitung-hitung harta gitu. Itu apakah itu menunjukkan orang yang senang hitung-hitung tuh begitu cintanya gitu sampai dihitung-hitung, atau begitu takut kehilangannya gitu sampai dihitung-hitung gitu. Menarik jadinya ya. Akuntan ketar-ketir ini. Oh iya ya. Soalnya bisa jadi itu kan, bisa jadi kenapa dihitung-hitung tuh bisa jadi bahkan mungkin orang itu sebenarnya, oh ini jadi sharing ya, sebenarnya nggak punya segitunya banyak harta gitu. Tapi ya itu tadi, karena hatinya udah ke harta, jadi sayang gitu loh. Jadi kena ancaman juga. Kalau yang ibaratnya kalau orang yang punya harta sekalian kan ya ya udah gitu.
wajar kena hukuman hutomah gitu. Neraka hutomah. Tapi ini ada orang mungkin kalau tak bayang-bayangin tadi, mungkin kan yang cenderung hitung-hitung kan orang yang nggak segitunya punya ya. Sudah nggak punya, kena neraka hutomah lagi. Gitu. Jadi kasihan sekali hidupnya. Makanya kondisi hati itu jadi penting banget. Itu kenapa mungkin ya api yang menjurus langsung ke relung hati. Begitu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa ngasih pandangan yang lain mungkin? Coba. Ini menarik nih. Yang itu kan malah yang mepet biasanya ya. Bukan yang Iya, tak pikir gitu. sangat menghitung itu kan yang mepet. Kalau yang nggak mepet kan nggak ngitung. Tapi kayaknya arah ngitungnya ini kayak sebagai target capaian mungkin ya. Jadi Hmm. mungkin benar-benar tiap hari itu udah nambah segini, udah nambah segini, udah nambah. Kalau Hmm. nah kalau ngitung sampai benar-benar sangat kayak gitu banget, itu bisa jadi karena capaian juga, bukan karena kepepet. Kepepet gimana? Hmm. Baru kumpul aja udah hilang, baru ngumpul dikit udah hilang kan. Kalau yang sangat capaian sekali dan yang dikhawatirkan nikmat Allah itu nggak cuma di situ doang. Ini kan yang wadadahu menghitung-hitungnya itu kan kembali ke arah harta ya, ibaratnya uang lah gampangannya. Yang sangat dia hitung sekali itu hartanya. Padahal kalau nikmat Allah itu besar, ada kesehatan tuh. Apalagi yang paling besar itu nikmat hidayah. Nikmat hidayah, ilmu ini nanti kaitannya sama hidayah. Ilmu itu kaitannya sama hidayah. Nikmat nikmat macam-macam. Jadi kalau sudah harta itu agak bahaya. Ya kayak tadi, hitung, comparing, nanti bisa membuat sirna. Sebenarnya itu udah enak, tapi malah jadi sirna. Yang ini sebenarnya tuh, kalau menurut saya tadi dia tuh penyebab kenapa dia suka mencela-cela. Ini ada sifat dari sini awalnya. Lumazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Ini sangat sekali terobses dengan dunia, jadinya menimbulkan sifat iri ke orang-orang. Sebenarnya bukan cuma iri, kalau ini termasuk kita menyebar aib, nyebar aib itu kan, aib itu nggak boleh kecuali 3. 1 untuk menanyakan hukum, 2 meminta nasihat, atau 3 ingin tanya petunjuk. Ini niatnya beda. Kalau buka aib ini kan ini untuk mencela, buka aib. Kayak gitu juga bisa termasuk lumazah. Terus ini nggak cuma buat orang kafir doang ini. Ini jadi kayak ini kan peringatan ke orang muslim. Ya memang kalau kita mencela manusia itu kan dosanya ke orang ya. Ini dosa ke orang aja kalau peringatan kayak gini. Kalau ke Allah itu kita nggak masuk surga sama sekali. Udah langsung lepas dari surga. Tapi kalau masih ada syahadat, ya ini harus dibersihkan dulu nih di neraka nih. Kena api yang sampai relung dulu itu. Yang suka mencela-cela orang atau membongkar aib orang dengan batil. Ini muslim pun juga bisa nyemplung neraka dulu. Ini bahayanya syubhatnya kalau Allah nggak apa-apa asal udah masuk Islam pasti masuk surga. Ini tetap bahaya. Dosa tuh jangan diremehkan. Ini ternyata mencelani segede ini dampaknya. Gitu mungkin. Iya, iya. Apalagi dosa tuh kayaknya hitung-hitungannya agak sulit ya. Kalau dosa sekecil apapun, kalau kita anggap kecil jadi gede ya di mata Allah ya. Jadi Ini dosa gede kalau kita gede-gedein malah jadi kecil. Mungkin. enggak, dosa gede digede-gedein tambah gede. Oh, gimana kan? Oh, gimana Nggak sih? maksudnya dosa besar, tapi kita merasa itu tuh Oh, dosa besar gitu. iya. Iya. Kayak dosa Dosa kecil kita kecil remehin gitu dibarengi kan, dengan jadi tobat yang jadi gede. kayak menyepelekan gitu kan. Oh iya, benar. Aku beberapa waktu belakangan tuh lagi senang baca buku filsafat ya. Karena ngerasa udah kuat gitu. Karena ngerasa Iya, iya. Iya, iya. Tapi ada jadi keinget omongannya, tulisannya Socrates yang menarik gitu. Dia tuh bilang, kalau kita tidak puas dengan apa yang kita punya sekarang, artinya kita masih ingin punya sesuatu gitu ya, percayalah kita tidak akan puas juga kalau kita dapat yang kita pengen itu. Ini Bagus ya? Gimana? Ada ayatnya nggak deh? Socrates itu stoik nggak sih dia? Enggak ya? Stoikisme? Bukan kelihatannya. Oh enggak ya?
Tapi ada beberapa orang tuh yang percaya banget Socrates tuh nabi loh. Kalau tak, iya bener. Karena nggak ini ya, karena nggak ada kan ya ada 124.000 nabi gitu. Karena memang kalimat-kalimatnya tuh banyak yang ajaib gitu, dan kalau kita udah punya pondasi keislaman tuh, lah kok ini kayaknya masuk nih gitu. Hmm. Mengajarkan Gitu, tauhid tapi ya, nggak gratis tuh. nah makanya jadi agak 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 magic emang kalimat-kalimatnya tuh. Makanya banyak yang nyuplik kan, banyak yang ngikutin gitu. Hmm. Itu Kalau menarik yang juga sebenarnya. kalau yang tadi mungkin hubungannya sama hadis ini yang manusia kalau diberi satu bukit emas, maka dia akan menginginkan bukit emas yang berikutnya. Hmm. Hmm. Ya, yaitu lebih ke sifatnya orangnya itu ya. Kalau udah cenderung punya sifat tamak, mungkin apa ya, nggak ada yang bisa memuaskannya kecuali tanah ya kalau di hadisnya itu. Iya itu harta makobir itu, makobir kuburan. Sampai dia telan tanah kuburan. Ya, ya, ya. Oh ya, terus tadi Ya, yang apa? Ayat menghitung-hitung harta tadi kalau aku lihatnya ini apa? Lihatnya kok bukan ke banyak atau sedikitnya harta, tapi ke sifat orangnya itu. Jadi orang kalau punya rasa cinta ke harta yang berlebihan itu cenderung hartanya itu dihitung-hitung banget gitu, kayak terlalu perhitungan gitu. Dia keluar sedikit aja dihitung banget gitu. Oh, ini udah keluar segini ya mungkin cenderung ke ada sifat pelitnya juga ya. Dan itu bisa jadi terjangkiti nggak cuma orang yang hartanya sedikit tapi hartanya banyak pun kalau dia emang punya sifat apa ya kikir kayak gitu tuh keluar sedikit aja perhitungan banget seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu apa ya salah satu hikmah yang aku lihat di surah Al-Azhar itu yang terlalu menghitung-hitung hartanya. Dan memang kalau yang dihitung hartanya doang di kayak nikmat selain harta itu jadi kayak kurang dia syukuri kayak gitu. Jadi kayak di matanya itu hanya nikmat berupa harta saja dan nikmat yang lain kayak dia kayak dia hilang. Aku nunggu. Aku nunggu. Iya, Dit. Hmm. Atau ada dari Ryan nih. Apakah ada renungan-renungan? Tadabur. Iya, Mas Ryan. Atau lagi di jalan mungkin tidak bisa open mic. Iya ya, kalau tak pikir ini ya, kayaknya Allah tuh nggak senang dikecilin gitu. Kayak, ini nikmat dariku tuh banyak gitu. Kenapa kalian cuma fokus ke satu gitu? Kayaknya kalau ngelihat-lihat tuh, iya Allah tuh nggak senang kita kufur. Oh iya, izin masih di jalan. Siap, Pak Ryan. Allah tuh kayak nggak senang banget. Kayak lebih, apa ya, kalau yang sifatnya ibadah-ibadah ritual tuh kayak kayak lebih, ya nggak lebih enteng juga ya. Nggak boleh juga kita ngecilin sholat gitu. Tapi kayaknya kalau tak baca-baca dari ya buku selama ini gitu ya tentang sifat-sifat Allah dan lain-lain itu kayaknya memang ya itu Allah tuh sampai nggak senang kita sombong tuh karena seakan-akan ya gimana ya nggak senang dikecilin gitu. Nah kan Allah nggak senang kita maksiat kan karena Allah kayak janji ini nih aku tuh punya sesuatu yang lebih bisa bikin tenang, bisa bikin bahagia, bisa bikin kamu tuh yang kamu cari tuh ada di sini. Ngapain cari yang lain gitu. Begitulah di ya, renungan-renungan ya, lain. ya. Nah ini kan jadi Tadi ya aku itu kita tahu-tahu ngitung itu. keluar ya. Iya keluar dit. Oh,
Kayak Tadi tadi. sempat gitu juga sebelum mulai. Iya. Udah keluar 2 kali aja nih. Wah, nggak enak ya kalimatnya. Di tengah-tengah ya. Baru tengah-tengah Iya, iya. ngomong tahu-tahu keluar. Iya, iya, iya. Mantap, Tengah-tengah mantap, ngomong mantap. terinterupsi. Interruptus. Oke, lanjut. Coitus, Nih, coitus interruptus. al kiroat. Apa Cara itu? mudah. Di-search. Kalau ada yang bisa jawab. Apa tadi, Mas? Apa? Coitus interruptus. Iya, itu. Salah satu bentuk KB bukan sih? Apa? Gimana, Den? Daripada nanggepin Raditya, Den, bahaya, Sotonya Den. sampai mana-mana. Coba Gimana? ayat 1 kalau sama ayat 2 digabung tanpa wakof, cara bacanya gimana? Wakof di akhir. Al-Humazah. Iya, Lumajah. Tanpa diwakof, digabung tuh ayat 1 sama 2. Di sekali baca. Cet. Wailul likulli humazatil lumazatil. Oh, A jadi A ya? Humazatal lati Bukan. Belum, masih belum. Coba tebak lagi. humazat. Maksud nggak jadi A sih? Bukannya karena ranya kasroh ya? Salah ya? Ini nanti Wailul likulli humazatil Humazatil lumazatal lati. Bukan ya? bukan lumazati. mazatin Humazatil ladzi. tadi. Humazat. Wailul likulli Humazatil. humazatil lumazatin nilladzi. Radi tahu. Nah, Iya. Gimana tadi? iya nggak sih? Oh iya ya, liladi ya. Ini namanya kaidah. Ini ada yang menarik, ada pelajaran tajwid menarik ini di Rumazah. 1 2 itu kalau digabung itu ada iltiqo sakinain atau pertemuan dua sukun sakinain. Kayak kalau kita assalamualaikum itu kan jawabannya waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Kalau mau digabung waalaikum itu sukunnya yang pertama harus dihidupkan. Waalaikumsalam. Sama kayak gini. Tapi kalau di mushaf langsung dihidupkan. Tapi kalau ini kan nggak dihidupkan karena dia biasanya wakof. Lumazatin, lumazatil, lumazatinil. Jadinya dia n-nya harus tetap hidup. Tin sama alladhi. Tin alladhi. Kalau til nanti n-nya hilang. Tanwin itu kan harus ada n-nya. Lumazatinil ladhi kayak gitu. Ini aku lihat mushaf ada nunnya kecil di bawah. Oh, curang itu mushafnya. Ya sudah. Mushafnya Iya ya. terlalu. Oh, Aku nggak lihat mushaf nih. di mushaf Indonesia dibantu. Enggak. Kalau Berarti wailul likulli humazatil lumazatin atas deh. lumazatin nilladzi jama'a mala wa addadah. Kalau Al-Ikhlas ayat 1 sama 2 digabung gimana bacanya? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun Allahu somad. Nah, itu nunnya nggak boleh hilang. Allahu Qul ahad. huwahadun Allahu somad. Dia di kasroh. Ahadunil. Din ya. Allahu ahadil. Ada nilnya. Jadi gimana? Qul Ahadunil. huwallahu ahadun nil lahu somad. Ini pelajaran. Alifnya tadi hilang. Kok jadi kasroh? Jadi nanti dihidupkannya Ahadin lil. Oh iya ya. Kayaknya aku pernah dengar imam baca aja begitu, betul. sama ini sebenarnya ada lagi di surat Al-A'la itu juga gitu. Di bahasa Arab itu Sabbihisma. sabih itu haknya itu sebenarnya sukun, tapi di mushaf langsung dikasrohin sekalian. Orang kan nggak ada berhenti di sabih soalnya. Ngapa berhenti di sabih? Sabih nggak ada. Jadi dikasrohin. Oh, makanya jadi sabbihisma ya. His itu harusnya sukun itu. Digantiin sukunnya dirubah jadi kasroh. Sabih ismanya kan sukun sini nggak bisa nih sukun ketemu sukun. Sabih isma itu.
tempat tambah lah. Itu memang ada kasrohnya kan, sabihisma. Iya, aslinya di bahasa Arab sabih itu harusnya bertasbih. Sabih. Fasabbih bismi rabbikal azim di surat Idza Jaa. Bihamdi rabbika wastaghfir. Sabih itu harusnya pakai sukun, yang benar itu. Fasabbih. Sabih itu pakai sukun. Tapi karena ada isma depannya itu makanya sukunnya diganti kasroh. Aslinya di bahasa Arabnya ya nggak sukun. Nggak sukun. Ya, sukun. Aslinya Quran kan nggak ada harokatnya. Harokatnya nggak ada. Awalnya Quran, bukan aslinya. Takutnya nanti yang ada harokat berarti Quran nggak asli. Jangan gitu, salah saya. Awalnya Quran. Awalnya Quran nggak. Sekalian aja aslinya Quran nggak ada tulisannya deh. Jadi salah nanti. Jadi salah. Nggak ada tulisannya. Awalnya. Ada lisan maksudnya. Iya. Tapi yang di Lauhil Mahfuz ada. Oh iya ya. Pernah ngecek, Pak? Waduh. Di Lauhil Mahfuz ada ininya nggak? Tanda bacanya. Ada tanda bacanya nggak? Oh, yang udah dilakukan bukan untuk pemula, Dit. Bukan kita situ. Situ catatannya ngeri banget di situ. Nggak cuma Quran doang di situ. Ngeri banget di situ. Kayak gimana nggak tahu. Jadi kalau yang ali kelas tadi jadi bacanya gimana, Di? Qul huwallahu ahadu. Ahadun. Nillah Nillahus somad. Nillahu somad. Qul huwallahu ahad. Nillahu somadun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau lam yalid wa lam belajar emang harus nun ya kalau yang itu harus sukun ya kalau yang itu ya. Yang lam yalid wa lam yulad, bukan lam yalid wa lam yuladun. Lam itu kalau kata belum itu nanti menyebabkan kata kerjanya jadi sukun. Itu pelajaran bahasa Arab nanti masuk. Jazm namanya di jazm. Oh. Kalau di sini itu ada jazim tapi jazm ada. Ya. Jazm. Oke. Oh ya, terus tadi surat yang 3 urutan tadi apa aja? Oh, urutannya jauh. At-Takasur al-Asr al-Humazah. Yang kedua Al-Asr. Iya, yang kemarin kita bahas itu. Yang peringatan itu loh yang tadi. Tadi bilang peringatannya itu yang terakhir Al-Humazah. Ya, ini kayak warning terakhir. Habis itu tema baru. Al-Fil itu kayak tema baru nanti. Warning terakhir di Al-Humazah. Langsung dicelaka. Dari awal langsung kayak gitu. Oh iya. Iya ya. At-Takasur tuh awalnya juga udah bermegah-megahan nih. Saling terikat. Kayak ini kayak satu tema. Al-Asr itu juga peringatan. Al-Asr itu peringatan untuk ini. Apa ya? Peringatannya halus sekali sebenarnya. Semuanya rugi. Bahwa kita rugi kecuali. Tapi kalau ini peringatan puncak, udah kayak teguran terakhir lah. Makanya ngancamnya pakai narullah tadi ya. Oh, itu kok kenceng kuat sekali ini. Sama Al-Humazah ini kalau mau sholat tarawih, ini titik bacaan yang paling enak. Kalau udah imam mulai Al-Humazah, adabnya itu kan, kalau tahu adabnya itu kalau baca surat, setelahnya surat setelahnya pas ini 11 surat sampai Anas. Oh iya betul ya. Kalau yang 11. Mulai 11. Mulai Al-Humazah, oh surat pendek semua berarti. Kalau dia mulai Al-Humazah, oh surat pendek semua nih. Pas sampai Anas. Kalau Isya kan yang baca cuma 2, nanti jadi 11. Maksudnya itu kalau sholat ini ya, taraweh ya. Taraweh. Kalau startnya Al-Humazah, oh alhamdulillah imamnya cepat ini kayaknya. 11 ini. Ternyata urutannya ke belakang. Itu mungkin belum tahu, harusnya kayak gitu. Kayak gitu tuh ada sholatnya nggak pas nih. Kalau lompat-lompat bolak-balik gitu. Ya. Habis Al-Humazah Al-Baqarah. Nanti kalau imamnya nyebut suratnya nggak urut atau ada yang terlompati gitu, terus kita bilang subhanallah nggak?
Enggak usah kayak. Adabnya tuh sebenarnya yang belakang doang loh. Jadi wakil. Jadi normalnya itu imam tuh punya wakil di belakang, itu yang ngingetin. Iya, yang pas di belakang kan ya. Tapi kan biasanya nggak ada serep ya. Imam aja tembak-tembakan langsung siapa yang maju. Terus kalau ngingetin, jamaah ngingetin bareng-bareng. Subhanallah gitu langsung. Udah putus aja lah. Oh, Bar biasanya langsung grogi. semayang Oh iya, belakang. yang aku penasaran sampai sekarang tapi lupa nanya tuh itu kan kalau misalnya kita sholat berdua doang, yang kanan kita kan jadi makmum ya, kanan sejajar, terus ditepok. Nah, dia ditepok mundur kan. Nah, Tuh. yang jamaah ketiga nih, yang orang ketiganya itu posisinya di belakang imam. Berarti dia jadi wakil malah. Langsung lu mundur tapi gua wakil gitu ya. Iya. Atau harusnya yang mundur itu yang ngisi belakangnya imam. Aduh, rebutan wakil ya. Iya iya iya. Iya Bukan iya. ini ditepok mundur terus orang yang baru itu ganti di kanannya imam. Iya, itu Jadi pertanyaanku. yang mundur malah jadi di belakang sendirian. Terus ditepok lagi gitu-gitu terus. Aduh. Tepok mundur, maju, tepok mundur. Kayak ada video singkat itu loh kan, apa softnya udah penuh satu baris, terus kan ada yang bilang satu ditarik ke belakang buat nemenin kan. Nah itu malah satu ditarik ke belakang tapi malah tempatnya dipakai orang yang baru itu. Jadi yang mundur nggak dapat tempat. Terus Kudeta dong, kudeta. 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 Terus yang tadi mundur ke belakang tadi nepok gantian terus dipukulin. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Tapi emang Itu ini ya, Al-Humazah nih kayak clear banget ya. Saking, apa ya, makanya nggak terlalu banyak pertanyaan tuh menurutku karena ya udah isinya cuma ancaman aja. Jadi Iya. kayak terang benderang gitu loh. Isinya peringatan full loh. Full peringatan betul. Jadi apa yang mau ditanya? Udah ini mah nurutin aja. sampai berkali-kali ya. Ancamannya itu sampai beberapa ayat kan ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi Terus ini emang ya lanjut Mus, kamu dulu Mus. ya itu godaan harta tuh emang juara sih sekarang. Bahkan kalau baca-baca, kayaknya di itu ada di bukunya Imam Ghazali yang apa Ihya Ulumuddin tuh ada. Beliau tuh keras banget bilang juga bahwa kayak segala sumber dari segala sumber kejahatan itu awalnya tuh cinta sama harta gitu. Manusia normal ya maksudnya. Cinta harta. Karena cinta harta Allah jadi dikhianati itu. Karena cinta harta kita jadi bisa curang, kita jadi kepikiran melakukan hal-hal yang begitulah. Makanya tadi nyambung lagi kalau waktu aku baca buku-buku filsafatnya macam-macam ya. Itu ada yang cukup bagus juga. Jadi ada filsafat aliran tuh namanya minimalisme itu. Jadi justru dia tuh merasa bahwa berlatih untuk tidak butuh. Semakin tidak butuh tuh semakin kaya sebenarnya. Semakin kita butuh sesuatu tuh justru berarti kita semakin tergantung kan, semakin tergantung sama sesuatu. Makanya kalau ku apa ya, ku adopsi gitu pemikirannya ya harusnya kita bergantung tuh sama Allah aja gitu. Jangan merasa bergantung sama yang lain. Dan kita kalau di filsafat minimalisme tuh kita malah harus melatih diri untuk semakin lama tuh semakin tidak bergantung. Gitu sih. Kalau kita makin bergantung, makin apa ya, makin butuh sesuatu tuh berarti kita walaupun kita punya banyak, sebenarnya hakikatnya kita ya lebih lebih miskin. Karena yang miskin kan sebenarnya yang butuh sesuatu. Makanya dulu tuh ada ustadz siapa yang ngomong ya, dia tuh punya temen yang nggak punya apa-apa tapi sih nggak butuh apa-apa gitu. Jadi ya malah enak gitu. Terlihat tidak punya apa-apa tapi nggak butuh apa-apa gitu. Sedangkan ya mungkin orang kebanyakan kayak oh butuh butuh anaknya sekolah di sekolah yang bagus gitu. Nah si Ustadz ini temannya Ustadz ini anaknya nggak perlu sekolah di yang bagus karena dia bisa ngajarin gitu. Gitu-gitulah kayak nggak banyak butuhnya gitu. Ya Allah alam bisawab. Oh, berarti yang kayak gitu, berarti yang kaya itu cuma Allah doang.
Gantung. Hakikatnya semua manusia fukoro. Apa tadi? Al-fukoro. Iya. Ya, sering pakai gelar al-fukoro. Misalnya ada orang yang kalau makan harus di restoran gitu kan malah jadi harus gitu kan malah nggak enak ya hidupnya. Malah ketergantungan gitu. Sedangkan kayak aku tuh tipe yang makan apa aja enak gitu. Itu tuh kuanggap bukan kekurangan, itu kelebihan menurutku. Sementara kalau ngobrol sama orang lain tuh kan kadang, lu seleranya rendah gitu. Aku sih nggak apa-apa seleranya rendah. Orang cukup menyenangkan. Malah jadi apa ya, bahasanya tuh nikmatku tuh belum dicabut kalau kalau berpandangan positif ya. Jadi apapun ya terasa enak aja. Gitu mungkin ya kalau nyambungin ke filsafat Islam jadi begitu. Begitu. Semakin banyak bergantung, semakin kemerdekaannya berkurang. Betul. Kecuali bergantungnya ke yang kaya. Pada Allah, betul. Ya, bergantung ke dunia berarti. Yang tadi. Oh iya, ini tadi ada yang kelewat ternyata. Jadi bahayanya kalau orang berilmu datang ke penguasa itu ada 4, baru 3 tadi yang disebut. Oh iya ya. Perbuatannya, diemnya sama perkataannya itu udah bahaya. Dia mau berbuat apa aja di situ bisa agak bahaya fitnahnya kalau nggak hati-hati. Diemnya aja juga bisa bahaya. Perkataan yang terakhir itu ternyata kalau dia bebas dari 3 ini dia selamat. Dia bisa menjaga 3 ini, dia masih kena yang keempat. Itu hatinya. Ini yang paling berat. Ya tadi itu. Paling nggak dia nggak mencelakakan umat, tapi dia hatinya kena. Karena umumnya penguasa tuh kalau zalim tuh kayak umum banget lah. Biasa, penguasa tuh biasa. Iya. Itu dan nanti dia lihat ngambil harta-harta orang apa kayak gitu itu bisa hatinya ikut kena nanti. Ikut ngelihat kayak gitu. Wah, itu. Hatinya goncang. Makanya sangat-sangat tidak disarankan, keras banget lagi larangannya Imam Ghazali. Kalau nggak darurat sekali itu kayaknya jangan datang. Yang bagus ya sana yang datang. Ya, kayak dulu pernah diajarin filosofinya alun-alun Jogja ya. Siapa ya? Ustaz Salim apa yang bilang? Jadi kan keraton, terus tengahnya ada apa? Apa? Alun-alun, Ada pohon. sebelah barat. Enggak. Alun-alun keraton, alun-alun, utaranya keraton itu, terus sebelah baratnya alun-alun tuh Masjid Gede Kauman, terus sebelah utaranya alun-alun tuh Pasar Beringharjo. Jadi filosofinya katanya, keraton itu melambangkan raja, alun-alun itu rakyat, terus Masjid Gede Kauman itu ulama, sama Pasar Beringharjo itu pengusaha ya. Katanya kalau pengusaha mau ketemu raja, artinya dia harus ngelewatin alun-alun dan dipantau sama ulama gitu. Jadi harus ngelewatin rakyat dulu sama dipantau ulama. Dan itu bisa saling ngecek gitu loh. Terus ya itu jadi karena kiblat itu ke barat ya, jadi raja tuh yang harusnya nemuin ulama gitu. Datang ke masjid. datang Betul, datang ke masjid. Malah kalau bisa ya pertemuannya bareng ya di tengah gitu. Kalau mau ketemu di tengah tuh ya di alun-alun jadinya. Itulah pokoknya. Ada filosofinya kenapa penempatannya begitu. Bagus juga, makanya jadi kayaknya semua jadi begitu ya sekarang di samping alun-alun tuh pasti ada. Kalau sekarang kayak Pemkab atau Pemkotnya, terus di sampingnya lagi ada masjid gedenya. Di Tangerang, di sini juga gitu sama. Iya. Sebenarnya ngeri sih kalau lama tuh. Ada struktur bakunya ya. Jadi kalau di Jogja antara Pasar Beringharjo sama alun-alun ada benteng Fredeport tuh. Jadi pasarnya lagi dijajah. Iya. Pasarnya itu dijauhkan dari rakyat, dihalangi penjajah. Tafsirnya Dihalangi penjajah. Dihalangi Jadi Belanda. sebenarnya menjajah yang paling parah ya menjajah ekonomi ya. Penjajah ekonomi. Terus dia di sisi agak timur, kalau masjidnya kan di barat. ya, Jadi ekonomi berseberangan. menjajah Berseberangan. mata uang, kiris, Visa, Mastercard. Enggak mana-mana. Tapi Mana-mana. sebelum itu ada BNI itu, kantor pusatnya BNI itu, Oh sebelah iya, selatannya. kantor pusat BNI, terus apa? Ada Istana Negara tuh malah.
di dekatnya Benteng Fredeburg tuh, Oh iya, di depannya ya, di baratnya Istana Benteng Jepang. Heeh. Benteng Fredeburg. Oh iya, tadi aku sempat nge-search ini apa neraka, macam-macam neraka itu ada 7 itu. Di Nah itu mana? Indonesia. Oh, Indonesia nge-search toh. nge-search. Oh, aku Ini dengar apa ya? nge-share. CNN. Oh, CNN. Neraka Jahanam, neraka Lazada. Oh, itulah. Neraka Laza, neraka Hutomah, Hmm. neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, Hmm. neraka Hawiyah. Oh Nah, iya, Hawiyah terkenal. menentukan urutannya gimana itu, Ustadz Ade? Waduh, nggak tahu saya, nggak usah diurutin lah, ngeri semua udah, Harus dihindari aja ya, jangan diurutin. nggak usah diurutin. Jadi, Dihindari semua ya. Iya, setauku apa ya? Ya disebutin di Al-Quran, misalkan kayak neraka yang tadi apa? Hutomah Sama. ya. Neraka Hmm. Hutomah itu untuk para pencela dan lain-lain gitu. Nah, tapi ini nerakanya lebih dalam dari neraka yang lain dan lebih di atas nerakanya yang lain tuh gimana cara nentuinnya? nggak tahu. Hmm. Kalau Hmm. menurut dia nggak tahu dasarnya apa itu kan. CNN. Iya. Tapi kalau jahanam tuh ini nggak sih? Ada ancaman khususnya buat yang apa gitu nggak sih? Yang sering khalidina fiha itu jahanam yang nggak keluar. Iya, itu Oh, yang berarti abada ya, Kayaknya iya. abadi ya. kalau yang Hmm. orang iman pun yang kena itu kan kayak dosa-dosa, misal ada dosa inilah, dosa ngomongin orang, dosa bahkan ada dosa nggak sholat itu ada nerakanya. Tapi Sakor itu kan neraka nggak sholat, neraka-neraka macam-macam lah, mungkin ada riba juga dan sebagainya. Tapi kalau jahanam tuh yang khalidina fiha tuh, jahanam khalidina fiha jahanam itu Hmm. yang udah sampai hilang tuh, maksudnya jahanam ya udah sampai hilang balik. Hmm. Udah paling ngeri ya. Kalau yang di At-Takatsur itu Jahim ya, bukan Jahanam ya. Atur Iya, jahim, jahim. atau Hmm. al jahim. Hmm. Ini bagus nih di atas kasur nih. Ini kita belok surat ya, karena suratnya nggak bakal dilewatin lagi. Bahas. Nah, Hmm. masih temanya ini. Jadi ada tentang ilmu itu ada 3 level. Ilmu keyakinan. Itu Yang kan kalau laut tak lamuna itu loh. Itu kah? al yakin ada di atas kasur itu. Ainal yakin. Itu yang Oh didasar. iya, betul. Ini kalau namanya istilah empiris segala yang bisa terdeteksi indera apa dan sebagainya, itu namanya ainal yakin. Sah-sah saja dengan mata yang bisa terindra. Nanti ada ilmal yakin. Itu keyakinan yang dia bentuk berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Yang paling tinggi nanti bukan di surat ini, ada di surat Al-Haqqah juz 29, ada di surat Al-Waqiah, itu hakul yakin, itu yakin paling tinggi. Benar-benarnya yakin. Tapi agak bahaya kalau yakin ke neraka sampai hakul yakin. Karena dia udah masuk, makanya hakul yakin. Itu kayak kalau kalau ada yang bilang, Radit tadi masih hidup. Oh iya, soalnya aku tadi habis lihat di ini kok, lihat Zoom, yakin aku masih hidup. Janganlah, jangan coba itu, jelek deh. Ini jangan-jangan AI nih, Jangan deh. Nanti kalau apalagi cuma suara. sampai ketemu udah salaman, udah apa-apa dan sebagainya itu aku yakin. Kalau Ilmal ya Pak analisis tadi kayaknya mahasiswa di ini nggak ada kabar-kabar apa nih kayak gitulah. Kalau di atasnya aku yakin apa? Udah masuk, aku udah masuk, udah mau lebih yakin apalagi orang udah nyemplung, aku yakin. Oh, aku yakin sama Ainul yakin tadi apa? Ainul tuh mata, empiris. Ainul yakin. Kalau aku yakin di atasnya Ainul yakin. Mm-mm. Di surat At-Takatsur coba nanti kan ada urutannya. Ilmal yakin. Berarti Ainal yakin. Hakul yakin nggak di surat ini? Aku yakinnya nggak di surat At-Takatsur ya? Nggak.
Dibahasnya di surat Al-Haqqah sama Al-Waqiah. Oh, pas bahas apa itu? Nanti tentang neraka, terus penutupnya aku yakin fasabbih bismi rabbikal azim kayak gitu nanti. Pas bahas tentang ke neraka biasanya. Oh, Iya, kayak udah nyemplung ya, udah lihat, udah merasakan sendiri ya. Pol, yakin, nggak ada yang lebih yakin dari itu. berarti kalau percaya neraka itu jangan sampai Ainul yakin sama Hakul yakin ya. Kalau Ainul kita bisa loh. Jadi orang surga nanti kan bisa ngelihat neraka, tapi dari surga. Jadi menambah nikmatnya. Segala macam nikmat, Hmm. termasuk nikmat lihat orang sengsara tuh ada juga di surga. Iya iya iya. Iya iya iya. Itu segala macam nikmat kan ada di situ. Ya yang Iya. dia kan dia ngelihat balasannya. Tuh makanya yang dulu tuh dia makin bersyukur. Lihat orang sengsara. Berarti emang fitrahnya kita susah ngeliat orang senang lihat orang susah. Waduh waduh waduh. Itu ngelihat. Iya, tapi karena ingat perbuatannya dulu akhirnya akibatnya itu kan. Heeh. Setiap orang yang kita lihat sengsara terus kita seneng kan. Yang dulu ngeliat kita dia ngolok-ngolok ya kayak ini tadi Humazah itu kan. Tentang petenteng, ngejek-ngejek. Apa sih jukir Bali terus tiap 5 waktu gitu kan. Waduh duduk ngejek sekali itu. Iya, Jengking-jengking. iya, iya. Iya, Jengking. enak ya. Baru bayangin aja udah enak. Agak bahaya kalau ini. Agak bahaya motivasinya ya. Ya. Yang kalau Israel yang ngebom orang-orang gitu kan, yang nembaki tentara, nembaki sembarangan orang-orang gitu. Iya, ngeliat kayak gitu. Puas banget gitu loh. Iya iya. Iya iya. Jadi kemarin Iya. tuh ada pertandingan, karena aku lagi ngikutin MMA kan. Ada itu, tentara IDF tuh jadi ini, Israel tuh jadi petarung MMA, terus dihajar sama sama petarung dari Irlandia. Oh, itu aja puas banget rasanya. Gitu. Ya. Udah Lihat Iya, tentara ITF-nya dipukulin ya. iya. udah dapet. Terus dia, orang Irlandianya itu terus bawa bendera Palestina gitu loh. Padahal bukan orang Muslim. Iya, Irlandia kan dari dulu ini kan Suportif ya, support suportif. Palestina terus. Karena ngerasa dulu dijajah Inggris juga kan. Itu Betul. Palestina kan Senasib dijajah. sepenanggungan. Iya, sejarahnya ya mungkin meningkatkan nasionalisme mereka salah satunya membela Palestina itu ya. Buat Mm. ingat kalau ini sama-sama dijajah Inggris nih. Hmm. Oh, Iya, betul ya. Pada dasarnya begitu ya. Jadi salah satu nikmatnya surga besok itu lihat ini ya, tentara IDF disiksa ya. gini. Kaidahnya itu gini. Hmm. Jadi membicarakan kesedihan di saat bahagia itu menambah nilai kebahagiaannya. Itu kan mereka udah terbebas dari inilah kezolimannya IDF itu kan. Mereka mungkin sambil cerita-cerita dulu kesedihan dulu, tapi diceritakan saat udah bahagia, itu nambah bahagia. Ya di dunia aja kayak gitu Hmm. kayaknya. Lu pas susah, seneng banget cerita pas susah. Pas udah ini coba pas lagi susah nggak mau dia cerita susah. Hmm. Kalau lagi sedih kita Iya, iya. sedih. Tapi pas sudah bahagia cerita sedih. Apalagi masih bisa ngelihat orang yang dulu itu berkali-kali lipat bahagianya, komplit lah bahagianya. Masih bisa lihat apa? Yang dulu nembakin dia, yang dulu bakar dia kan Oh, iya, 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 iya. ini. Iya, iya, lihat IDF-nya disiksa itu ya. Ini kayak psiko gitu ya. Jadi agak salah. Tapi kalau Al-Quran juga ini kan, apa kayak orang yang zolim, orang yang nggak mau diberitahu itu ngeyel-ngeyel terus kan, terus akhirnya di akhirat tuh kan akhirnya terbukti apa ya, kamu ku ajak ke kebaikan tapi nggak mau, akhirnya kayak gini akibatnya gitu. Kayak, kayaknya itu bukan kita senang karena lihat itu lebih ke arah kita senang bersyukur. Jadi bukan kayak sombong gitu, jadi kayak bersyukur ya Allah. Alhamdulillah banget dulu kok diberi hidayah gitu kayak gitu. Mungkin arahnya kebahagiaan karena dapat hidayah. Karena terhindar dari Kayak ketawa-tawa nikmati itu. Ini kayak agak gimana gitu aku tadi.
arahnya ke sana. Bersyukur karena terhindar dari ini ya, Tapi kita bisa dari ngelihat, keadaan itu ya. bisa. Jadi kalau sudah itu bisa ngeliat ke bawah tapi nggak bisa lihat ke atas. Hilang dong nikmatnya, yang nanti kalau lihat ke atas hilang dong nikmatnya. Oh iya, Pak, ada penjelasannya gitu, Pak. Loh, yang bisa lihat Allah kan cuma surga yang paling tinggi. Yang bisa lihat Allah. Entar tuh. Nah, itu kalau mau Ini surga, Ryan pamit. dan itu udah cukup. Kalau udah sampai surga paling tinggi, udah nggak butuh nikmat lain. Asal udah lihat Allah tuh udah, ya kan Allah yang ciptain kita ya, ciptain makhluk, bisa dibuat kita tuh merasakan nikmat tertinggi. Entah gimana mekanismenya, kayak gitu. Paling atas, udah nggak butuh nikmat makan, nggak butuh nikmat, udah ngeliatin Allah aja gitu. Itu merasakan nikmat paling tinggi, nikmat teratas. Itu semua Sama penghuni ini surga katanya, melihat Allah ya. Hmm. Puncaknya nikmat surga paling atas, tak paling atas. Itu yang bisa melihat Allah secara langsung itu penghuni surga paling atas saja atau semuanya? Ini nggak tahu ya, nanti mungkin ada pembahasannya ya. Kalau cuma melihat itu di akhirat nanti semua ngelihat juga. Pas pengadilan itu lihat marah lagi, lihat marahnya. Hmm, Tapi kalau itu kan dalam bentuk terbaik, entah entah gimana juga nggak tahu, belum baca aku. ya, 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 ya. Coba Oke, cari. gimana Mustafa tadi? Mau bilang apa? enggak aman-aman. Aman, aman. Oh ya ini ya paling apa kalau ada yang sempat dibahas di mana ya. Jadi salah satu nikmatnya di surga tuh nanti ini ngobrol-ngobrol dengan orang soleh tuh ternyata nikmat itu. Iya, itu ada di surat apa itu ya? Mm. Al-Waqiah apa ya? Jadi kalau masuk makan terus kan kayaknya ini juga ya. Masuk aneh juga kan sampai lupa yang makan pisang terus kulitnya udah banyak gitu. Tapi katanya salah satu yang bikin betah tuh ya itu. Iya, bertelekan dipan-dipan gitu terus sambil Sambil bercengkrama atau apa gitu kelihatannya ada berkrama. deh di Quran. Ar-Rahman bukan ya? Oh, Ar-Rahman ya? Gak lupa aku. Ada bidadari dari dalam tenda itu Ar-Rahman. Oh Oh, iya. Fil khiyam, huru maksudat fil khiyam. itu maksudnya di tenda kenapa, Ustadz? Kok di tenda nggak di rumah atau di benteng atau di mana gitu? Belum pernah tuh ngerasain di tenda. Oh, aduh, aduh, aduh. Oh kalau tendanya surga beda lagi deh. Aku aja gak pernah ngerasain. Putus-putus suaranya. Ya, Belum pernah apa? Tendanya surga beda lagi. Jangan kayak yang kamu bayangin gitu. Oh, jadi bisa sambil jalan-jalan naik tenda gitu ya. Kayak camping-camping gitu. Nggak tahu kan katanya kalau surga tidak terbayang kan. silah bayangkan. Jadi kalau surga itu bayangkan maksimal sampai putus, nanti pas ngelihat nggak ada seberapa. Jadi beneran nggak nyambung. Maksudnya beneran jauh. Iya, iya, iya. Iya. Terus sekedar motivasi kan, yang di surga kan disebut di dunia ada yang mirip-mirip sama hal di dunia itu biar kita ada kebayang walaupun bayangannya pasti salah. Pasti sampai putus pun ya kan orang nggak pernah ngelihat, kalau mata nih belum pernah ngelihat, pikiran nggak pernah terbersit, gimana nyampe ke situ bayangannya. Kita dapat inputnya kan gimana, nggak nyampe lah. Betul, betul, betul. Oke, sudah Iya, pukul iya. 21.04. Kalau kita tutup bagaimana teman-teman? Baik. Ya, tutup dulu. Oke, kalau begitu terima kasih atas ilmu, sharing, dan mungkin satu dua pertanyaan dan sharing tadaburnya buat teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi 2 pekan lagi sesuai jadwal gitu ya. Dan stay tune karena rekamannya insya Allah akan diupload seperti biasa. Mungkin begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.